Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taya Hasna Puspita dengan NIM 20464122SV 18441. Saya akan mendemonstrasikan terkait proyek untuk keperluan tugas praktikum mata kuliah pemrograman spasial mobile mengenai sensor yang ada di Android. Mungkin nanti untuk penjelasan teori, pembahasan secara teorinya akan saya masukkan pada pembahasan di laporan, dan di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit penjelasan mengenai shortcut-nya. Pada bagian pertama ini ada di activity main, itu melakukan pengaturan tampilannya, pengaturan tampilan untuk Android-nya itu dengan menggunakan linear layout. Kemudian juga menggunakan text view. Jadi pada text view ini membuat tiga text view, ada sensor list, sensor accelerometer, dan juga sensor proximity. Jadi untuk sensor accelerometer ini untuk pengaturan pergerakan, untuk uji coba aplikasi perubahan posisi dan juga orientasi. Kemudian untuk proximity ini untuk melihat jarak antara device dengan objek. Lalu lanjut untuk melakukan pengaturan atau penulisan shortcode pada main activity. Pada main activity ini melakukan atau menggunakan pengaturan sensornya ini pada kelas framework. Jadi ada empat kelas, ada sensor manager, sensor event, dan juga sensor event listener. Jadi pada sensor manager ini untuk mengakses, mengambil data dari sensornya, kemudian juga untuk melakukan register dan unregister ini ada pada sensor manager. Kemudian pada sensor ini untuk menentukan kapabilitas sensor tertentu. Pada sensor event untuk mengetahui info tentang event yang akan mendapatkan data baru, dan pada sensor event listener ini untuk memperoleh notifikasi dari sensor eventnya. Jadi untuk mendeteksi sensor ini dapat melakukan pembuatan sensor manager, kemudian setelah sensor manager ini melakukan pemanggilan get system service. Ada pada baris di atas ini pada baris ke-33 ada sensor manager sama dengan sensor manager get system service. Kemudian akan dilanjutkan untuk penambahan get sensor list yang akan mendeteksi secara otomatis, yaitu pada konteksnya sensor service dan juga tipenya all. Nah, kemudian untuk melakukan atau menentukan kapabilitas sensor ini melakukan register pada sensor event listener. Kemudian jika tidak digunakan kembali dapat melakukan unregister. Maka dari itu melakukan penambahan implement pada bagian atas sendiri pada baris awal implement sensor event listener, maka nanti akan langsung pada bagian main activity extend implement sensor event listener. Nanti pada bagian akhir penulisan shortcode-nya ini ada pengaturan register, yaitu dilakukan pada on start. Pada on start di situ melakukan pengaturan register listener terkait sensor proximity dan juga sensor accelerometer. Selanjutnya, jika sudah tidak digunakan, itu dapat melakukan unregister. Nah, pada bagian unregister ini dilakukan pada on stop, jadi dibedakan. Kemudian ada juga pengaturan untuk on sensor change. Ini digunakan untuk melaporkan data baru yang nanti dimasukkan pada sensor event. Nah, jadi pada tadi yang sudah saya jelaskan bahwa sensor event ini digunakan untuk mendapatkan data baru. Nah, mungkin dapat kita lakukan run program saja untuk bisa melihat secara lebih langsung hasil sensornya. Dapat diklik run program. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti pada gambar. Ini kemudian dapat dilakukan klik pada titik 3.
Lalu pada bagian virtual sensor ya, karena kita sedang melakukan pengaturan sensor, kemudian pada additional sensor ini terdapat pengaturan proximity. Nah, ketika diubah proximity-nya, misal dibesarkan, digeser ke kanan, ini pada tampilan Android pada bagian proximity sensor ini akan berubah seiring dengan pengaturan pada proximity-nya. Lalu ada juga untuk pengaturan accelerometer sensor, ini dapat dilihat pada device post. Nah, ini ada bentuk rotasinya ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa tab accelerometer ini dilakukan untuk uji coba orientasi. Ini untuk rotationnya dapat landscape, portrait, kemudian dapat dilakukan untuk pengaturan X, Y, Z-nya, seperti pada gambar. Nah, pada tab accelerometer ini juga nanti akan berubah angkanya sesuai dengan pengaturan rotasi yang dilakukan oleh pengguna. Nah, seperti pada gambar akan berubah angka-angkanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sensor yang ada pada Android. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.